Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kita udah berkumpul di sore hari yang penuh berkah ini. Habis hujan seharian, Allah kasih kita kesempatan buat bisa berkumpul untuk bincang santai bersama moderator, bersama narasumber kita yang insya Allah bisa banyak nanti kita sharing bersama beliau. Baik, perkenalkan saya dengan Rakai, insya Allah akan menjadi moderator pada bincang santai sore hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Forum Zawiyah Ar-Raudhah dan guru kita bersama Abu Ya Muhammad Daniel Nafis yang telah menjadi penyambung untuk bisa kita bersama saling belajar pada sore hari ini. Yang kami hormati juga kepada CEO Aktual.com Bang Andi Abdul Hamid dan juga kepada pemret kita yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, Bang Rizal, yang kami hormati, dan tentunya para santri-santriwati yang saya sayangi karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memanggil narasumber kita, saya coba di sini boleh yang saat ini kita bayangin sama-sama ya, kita bayangin bareng-bareng ya. Yang punya uang 25 juta hari ini, siapa yang mau DP motor? Boleh tepuk tangan. Nggak ada yang mau DP motor? Punya uang 25 juta hari ini? Yang mau pergi ke Jepang? Ada tepuk tangan? Yang punya uang 25 juta mau pergi ke Jepang? Ya, ada juga. Masya Allah, ini pada jangan bayangin kita punya uang, bayangin dulu. Kita makanya saya tahu nih kagak ada uangnya, bayangin dulu aja. Ya, bayangin dulu. Oh, kita punya uang 25 juta. Ya, saya terus tanya siapa yang kesini pakai uang 25 juta buat DP motor? Tepuk tangan. Ada? Nggak ada. Berarti udah pada punya motor. Yang mau ke Jepang pakai uang 25 juta boleh tepuk tangan? Yang kenceng jangan malu-malu. Yang kenceng tepuk tangan. Oh, ada ya. Terus yang mau apa lagi tadi? Yang mau modal bisnis. Siapa yang punya uang 25 juta? Bayangin dulu aja. Siapa yang mau modal bisnis pakai uang 25 juta? Apa? DP rumah belum bisa, Bang. Ditebut aja, ngekos aja kagak dapat 25 juta setahun, belum bisa ya. Jadi apalagi buat DP rumah belum bisa. Ngekos aja ditebut nggak bisa 25 juta setahun. Masya Allah ya. Jadi kita akan membahas tentang yang muda, yang istitoah ya, supaya kita bisa berhaji di usia muda. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, kepada Solver Reza Miladi dan Ustadz Lufi CPC. Kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita sore hari ini. Silakan. Antum di sini. Masya Allah, ini udah bersama kita narasumber kita yang insya Allah sore hari ini banyak sharing yang bisa kita tanyain banyak hal. Ya, saya buka dulu dari pertanyaan di sini. Ada yang tahu nggak kalau kita mau pergi haji, kira-kira nunggunya berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa? 40 tahun. Berapa? 55 tahun tuh seusianya Pak Ghazali. Ada yang lagi? Berapa tahun? 65. 25, yaitu paling mendekati. Jadi usia menunggu haji di tanah air kita ini itu selama kurang lebih 26 tahun, ceng. Ya, 1/4 abad. Masya Allah ya. Kita kupas tuntas tentang yang muda, yang istitoah supaya bisa berhaji di usia muda. Kepada Solver Reza Miladi kami persilakan. Beri tepuk tangan dulu untuk Solver Reza Miladi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Syekhuna Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis, yang sama-sama kita hormati di kesempatan kali ini hadir Direktur Aktual.com, yakni Bapak Andi Abdul Hamid. Dan baru saya tadi kita mendengarkan
mendengarkan sambutan dari pimpinan redaksi aktual.com, yakni Bapak Rijal, dan wabil khusus di kesempatan kali ini Cing Lutfi, ya, lebih populer Cing Lutfi itu, yang ikut sama-sama di kesempatan sore hari ini akan berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan puja hanyalah semata milik Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, di kesempatan tahun ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kualitas Ramadan kita di tahun-tahun sebelumnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada satu-satunya teladan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih at-tayyib at-tahir rahmatillahi lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim taslima. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkan di kesempatan kali ini saya sharing beberapa saat tentang Haji Muda Mandiri Sejahtera menjemput istitoah sejak nyantri. Jadi topik yang saya sampaikan di kesempatan kali ini sebetulnya ditujukan khususnya untuk para santri. Mudah-mudahan diberi kesempatan satu saat nanti untuk diperjumpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan Allah untuk dapat menjalankan ibadah haji. Amin dong. Oke, siapa di antara kita yang pengen satu saat nanti diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah haji? Katakan saya. Ya Allah, yang 7 tangannya paling semangat, paling antusias, mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita semua menginginkan bukan hanya haji yang biasa-biasa saja, tetapi haji yang kita inginkan menjadi haji yang mabrur. Kenapa penting mengupayakan agar haji yang dikerjakan itu menjadi haji yang mabrur? Oleh karena tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama mabrur ini kan asal katanya albir, ya, kebaikan yang banyak. Jadi bukan kebaikan yang tunggal, jadi kumpulan daripada kebaikan-kebaikan. Sebagaimana misalkan diperintahkan kita untuk melaksanakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, maka birrul walidain ini menghimpun banyak kebaikan-kebaikan. Maka sebaik-baiknya ibadah haji adalah ibadah haji yang mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Nah, karena itu wajar kalau kemudian sekalipun masa tunggunya lama, ya. Jadi tadi ditanya berapa lama ibadah haji masa tunggunya, ya. Itu 26 tahun. Kira-kira ada di sini santri yang umur 26 tahun, ya? Belum ada gitu, ya. Nunggunya 26 tahun. Tapi yang penting kita niatkan dulu, kita niatkan bahwa satu saat nanti kemudian Allah akan mengundang kita untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya, yakni ibadah haji. Karena pengalaman saya pribadi, ya, ketika saya melaksanakan ibadah haji tahun kemarin, kalau ditanya Pak Reza nunggunya berapa lama, seingat saya cuma 3 bulan. Seingat saya cuma 3 bulan masa tunggunya gitu. Jadi saya tidak pernah daftar haji, tidak pernah setoran haji, tidak pernah setor haji, nggak pernah mendaftarkan haji,
Tapi yang saya ingat itu 2 tahun yang lalu ya, ketika Pak Yai waktu itu kan nge-share link Zoom ya untuk doa pada saat wukuf di Arafah. Saya ingat waktu itu saya dengan anak-anak saya lagi makan di satu resto di daerah di daerah Bogor. Pada saat Zoom itu saya bilang sama anak-anak saya, jangan keluar dari mobil dulu, kita aminkan dulu doa dari Pak Yai Nafis. Karena waktu kan udah lapar mau makan ya, saya bilang tunggu dulu, jangan keluar dari mobil dulu, kita aminkan dulu doa dari Pak Yai Nafis. Ya pokoknya kita doa aja, aminkan saja. Ketika beliau tuh wukuf di Arafah, aminkan saja. Dan ternyata izin Allah gitu, tahun depannya saya berangkat haji dengan masa tunggu 3 bulan. Jadi ada porsi haji yang dialihkan ke saya. Padahal sebetulnya waktu saya bilang sama istri saya berniat mudah-mudahan satu saat nanti bisa ikut haji furoda bersama dengan Pak Yai Nafis. Niat saya begitu, tapi ternyata Allah memperjalankan lebih cepat daripada apa yang kita niatkan. Selama kita niat untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk menyempurnakan rukun Islam dengan ibadah haji, maka insya Allah nanti juga Allah akan memperjalankannya. Nah uniknya begini teman-teman semua, uniknya itu sebetulnya tahun sebelumnya saya tuh udah pernah ikut arisan umroh waktu itu, arisan umroh. Dan qadarullahnya itu 2 hari sebelum masa pelunasan haji itu arisannya keluar gitu. Jadi kan kalau haji kan pelunasan masih butuh 33 juta waktu itu ya. Ini uang dari mana gitu? Uang di rekening hanya cuma 3 juta, kan masih sisa banyak, sisa 30 juta gitu. Nah ternyata 2 hari sebelum batas akhir pelunasan ternyata Allah mudahkan mendapatkan rezeki besar lah, sehingga niat ikut arisan umroh waktu itu ternyata yang didapat bukan umroh, tetapi yang didapatkan adalah yakni ibadah haji. Alhamdulillah ini atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masa tunggu haji nasional itu rata-rata memang 26 tahun rata-rata. Kalau waktu itu tahun 2012 ya, yang mendaftarkan dari keluarga kami yang dialihkan porsi ke saya itu kurang lebih 12 tahun. Kalau sekarang kita mungkin daftar hari ini ya kurang lebih masa tunggunya rata-rata 26 tahun. Kuotanya ada 221.000 kuota. Jadi total se-Indonesia gitu, untuk setiap kali keberangkatan ada 221.000 kuota. Kemudian jemaah yang sudah menunggu tuh ada 5,5 juta. Banyak, tapi kalau hitungan Pareto ya jelaskan masih sedikit ya, hanya sekitar 4% saja dari total populasi kaum muslimin di Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan misalkan ya kelompok umur itu rata-rata justru yang haji itu usia muda ya, 24,28% itu usia 0 sampai dengan 40 tahun. Dan jamaah paling banyak itu jamaah perempuan. Itu perempuan 54,5%, lebih banyak dibandingkan dengan jamaah laki-laki. Profesinya apa saja yang mendaftar haji, yaitu 24% karyawan swasta, ibu rumah tangga 24,0%, PNS 15,14%, petani pengusaha itu kurang lebih 15%. Ini menurut pekerjaannya. Profil jamaah tunggu itu ternyata banyak di kalangan karyawan swasta. Nah, kenapa kok masa tunggu haji kok lama banget? Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, sebetulnya Indonesia itu masih cepat. Kalau kita bandingkan misalkan dengan negara Malaysia ya, tetangga, itu masa tunggunya itu mencapai 149 tahun ya. Lama apa sebentar dia? Jadi nggak wajib aja. Ini data BPKH ya teman-teman ya. Itu masa tunggu. Ini nunggu mati namanya ya. 9 tahun.
Itu versi Malaysia ya, makanya Malaysia itu yang banyak umrohnya gitu ya. Kenapa sih kok kuota nggak bisa ditambah? Karena memang area kawasan wukuf memang segitu-segitu aja ya, nggak bisa diperluas ya. Kalau area Masjidil Haram bisa diperluas tuh areanya, tapi area wukuf itu ya segitu-segitu aja gitu. Makanya kuotanya nggak bisa di-upgrade gitu. Ya kira-kira segitu pembagian porsinya. Nah kalau Singapura ya, kita lihat coba Singapura berapa kira-kira masa tunggunya ya. Jadi masa tunggunya itu mencapai 60 tahunan. 60 tahun. Kalau mau cepet ya, kalau mau cepet itu daftar hajinya mungkin di ya Papua Nugini gitu ya, atau di Kamboja gitu ya, yang populasi muslimnya sedikit, itu mungkin bisa lebih cepat gitu. Jadi kalau waktu saya berangkat haji bersama dengan warga Kamboja, waktu itu masa tunggu mereka itu sebentar lah. Kalau di Indonesia 12 tahun waktu itu, mereka mungkin hanya sekitar 5-8 tahun gitu. Tapi biayanya mahal gitu kan ya. Biaya hajinya itu antara 165 sampai dengan 350 juta. Nah perhitungannya seperti apa nih kuota per negara itu dan sistem mil ya. Jadi 1:1000. Artinya jika satu negara itu punya 10 juta penduduk muslim, maka kuotanya sekitar 10.000 jamaah per tahun. Jadi menghitung itu berapa kok kuota Indonesia tuh ada 221.000 gitu. Itu menandakan jumlah populasi muslimnya kurang lebih 221 juta penduduk. Kenapa kok Singapura kok 900 kuotanya? Ya kurang lebih jumlah penduduk muslimnya sekitar 900.000. Nah haji itu apakah bagi yang mampu? Kalau pengalaman saya ya, haji itu sebenarnya itu undangan Allah ya. Emang undangan Allah ya, bagi hamba-hambanya yang memang terpilih ya. Dan Allah tidak memanggil yang mampu sebetulnya, karena yang mampu banyak. Kalau bicara yang mampu banyak gitu, nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai arisan umroh gitu ya. Udah langsung ada uang cash keras gitu. Yang mampu lebih banyak sebetulnya. Tetapi Allah memampukan siapa saja yang terpanggil, yang rindu, yang kangen, yang yakin. Jadi kalau menurut saya waktu mengaminkan doanya Pak Yai, yang penting yakin aja gitu. Walaupun nggak kepikiran tuh bahwa pada akhirnya kemudian tahun depan berangkat, nggak kebayang sama sekali. Pokoknya ada Pak Yai waktu itu wukuf di Arafah, link Zoom, terus saya mau makan sama anak-anak di mobil, jangan turun dulu, kita aminkan dulu doa Pak Yai sampai selesai. Setelah selesai doa baru kita makan ke restoran itu. Dan ternyata Allah mengijabah gitu. Doa yang disampaikan bisa jadi mungkin karena tadi ada kerinduan, ada keyakinan gitu bahwa Allah akan memampukan. Karena di Indonesia tuh ada banyak versi haji ya. Ada yang namanya Haji Abidin. Atau Abidin tuh haji atas biaya dinas gitu. Itu biasanya panitia pelaksana haji tuh namanya Haji Abidin itu. Ada namanya Haji Kosasi. Apalagi itu Salpa? Haji ongkos dikasih. Ya salam. Jadi cara Allah memampukan itu macam-macam tuh. Saya juga termasuk bisa jadi hajinya Haji Kosasi gitu kan. Ada lagi Haji Romli. Apa tuh Romli? Rombongan liar. Itu kalau Romli itu istitoahnya dipertanyakan dia. Ketawa. Nah ada hajinya tuh Haji Mansur. Apa lagi tuh? Haji halaman kena gusur. Oh iya, gara-gara digusur dia punya duit buat naik haji. Karena digusur kemudian gitu. Cuma saya kemarin mungkin haji yang nomor 4 kali ya gitu. Apa itu? Haji Budi. Apa Budi? Haji bawa uang dikit gitu. Bawa uang dikit. Jadi pakai modenya mode hemat gitu, kira-kira gitu. Yang penting apa namanya hamasyahnya, yang penting tadi itu apa, himmahnya gitu, beribadah gitu. Jadi walaupun dengan perbekalan yang terbatas, bismillah lah gitu. Karena kan ibadah kan bukan cari kenyamanan. Jangan dihafalin ya adik-adik tadi, Budi, Kosasi, Romli, jangan dihafalin. Kita haji nanti jalurnya khusus. Iya, saya ingin mengatakan ke teman-teman semua bahwa cara Allah memampukan masing-masing orang itu beda.
Ada yang dimampukan tuh karena dibiayain sama kantor gitu, sama pemerintah. Ada yang dibiayain sama mertua gitu kan ya, sama anak gitu, bisa jadi ongkosnya dikasih. Itu cara Allah tuh untuk memampukan siapa yang dikehendaki, bisa jadi berbeda-beda. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani syariat ya, termasuk syariat haji ya, kecuali atas kesanggupannya. Jadi masing-masing orang itu istitoahnya berbeda-beda. Nah, kalau bicara tentang istitoah, sebetulnya ada dua istitoah. Kalau di Indonesia itu pertama istitoah kesehatan dulu. Jadi kenapa kok penting haji muda? Karena walaupun uangnya ada untuk pelunasan, tapi kalau tidak memenuhi standar istitoah kesehatan nggak jadi berangkat. Nah, saya termasuk juga yang begitu, yang porsi dialihkan ke saya itu karena nggak mencapai istitoah kesehatan. Karena nggak sehat, akhirnya dialihkan porsinya. Yang kedua istitoah dari sisi harta tadi, kemampuan harta yang dimiliki. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut harta itu dengan ungkapan al-khair ya, kata al-khair yang artinya baik. Jadi cara pandang Islam memahami harta itu jadi al-khair. Wa innahu li hubbil khair lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta itu benar-benar berlebihan. Jadi harta itu disebutnya al-khair. Maka orang yang terlihat baik, karena harta itu maknanya adalah al-khair, maka orang yang terlihat baik akan ketahuan kepalsuannya saat berurusan dengan harta. Jadi orang tuh baik atau tidak baik itu gampang nilainya. Kalau urusan duit kira-kira dia jujur enggak, urusan duit kira-kira dia pelit enggak, urusan duit dia kira-kira dermawan enggak gitu. Maka untuk melihat apakah seseorang itu palsu ataukah asli kebaikan itu, kasih aja dia duit, kasih dia harta. Nanti bagaimana cara dia memperlakukan harta, bagaimana psikologi dengan harta gitu akan menentukan apakah seseorang itu palsu ataukah asli kebaikannya. Oke, nah dalam worldview Islam gitu ya, bahwa ya motivasi mencari harta itu bukan untuk memaksimalkan keinginannya, bukan untuk memenuhi hawa nafsu dan syahwat itu, tetapi motivasi mencari harta dalam Islam itu ibadah, dalam rangka memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Dan tujuan mencari harta itu bukan untuk kelangsungan hidup di dunia, tapi juga kelangsungan hidup di dunia dan di akhirat. Karenanya Rasulullah SAW itu mengajarkan satu doa kepada kita. Doanya apa? Allahumma aktsir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Jadi boleh kita minta kepada Allah diperbanyak harta. Kemudian wawaladi, diperbanyak anak. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Bukan banyak hartanya, bukan banyak anaknya membuat seseorang itu punya value di hadapan Allah, tetapi wabarik li fima razaqtan, fima a'taitani. Berkahi ya Allah atas apapun karunia yang Engkau beri. Yang penting adalah keberkahan dari harta yang kita miliki. Nah, harta yang berkah itu manakala ditujukan gitu motivasinya dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lalu gagasan saya punya ide program santri nabung haji. Menjemput istitoah sejak nyantri. Caranya bagaimana nih programnya? Jadi program ini hadir sebagai gerakan edukatif dan finansial untuk pendaftaran haji sejak usia muda sebagai langkah strategis agar keberangkatan dapat diraih dalam usia produktif, sehingga istitoah kesehatannya, istitoah finansialnya bisa tercukupi ketika kemudian teman-teman santri di usia produktif. Nah, sehingga makna istitoah itu bukan sekedar punya uang hari ini, tetapi bagaimana ikhtiar, bagaimana perencanaan itu masuk dalam bagian dari kewajiban ibadah. Jadi kita rencanakan haji kita. Kalau hari ini kita nggak mampu, maka kita berusaha untuk
memampukan diri kita dengan apa? Dengan merencanakan keuangan kita supaya kita bisa menjalankan ibadah haji di usia dini, di usia muda. Lalu seperti apa nih tujuan program? Yang pertama, menajamkan visi ibadah jangka panjang. Karena tadi masa tunggunya panjang tuh, 26 tahun. Kalau jomblo tuh nunggu segitu tuh, Masya Allah, itu udah kesabaran paling ujung, paling akhir gitu ya. Kemudian membangun kedisiplinan finansial sejak remaja, mendorong kemandirian ekonomi santri, kemudian membantu percepatan setoran awal haji. Kan setoran haji kurang lebih 25 juta ya setoran awalnya kan ya. Sebenarnya 20 juta nggak terlalu berat sebetulnya. Untuk bisa dapat porsi haji itu cukup hanya menyediakan uang 25 juta. Nah di program ini kita bagaimana cara supaya bisa mendapatkan angka 25 jutanya tadi itu. Sehingga bisa dapat porsi haji sejak dini. Tahapan programnya gimana? Ada sosialisasi, ada pelatihan, ada launching tabungan dan usaha, ada mentoring, ada evaluasi tahunan. Seperti apa skema programnya? Yang pertama, skema tabungan rutin. Jadi kalau kita nggak mampu hari ini, tapi kan dalam jangka panjang kita mampu kalau kita menabung. Targetnya berapa? 75.000 sampai 150.000 per minggu. Berarti per bulan itu bisa nabung antara 300 sampai dengan 600.000. Kira-kira berat apa ringan ya? Ringan dong. Ringan ya. Nanti Berat saya apa jelaskan ringan? caranya bagaimana untuk bisa nabung antara 75.000 sampai dengan 150.000. Karena anak saya nih bulan ini nih income-nya ini yang umur 13 tahun itu 5,6 juta. Bisa dapat 5,6 juta kok dalam 1 bulan itu. Tuh ngapain tuh Salver? Ini banyak yang nanya tuh. 13 tahun sebulan dapat income 5,6 juta. Kalah UMR Jakarta Salver. Nah, ada caranya nanti. Ada caranya. Ada caranya. Gitu. Nah kemudian ada rekening khusus tabungan haji. Jadi teman-teman harus punya rekening khusus untuk nabung haji. Kalau saya kan tadi kan wah nggak bisa nabung nih gitu karena anak banyak gitu. Biar maksa gimana? Udah ikut aja program waktu itu arisan umroh gitu. Jadi dipaksa setiap bulan tuh nabung 1 juta rupiah. Nah qadarullahnya H-2 sebelum pelunasan ternyata kalau arisan apa ini? Cair ya Pak? Disebutnya apa kalau arisan? Cair. Dapat bagian. Nah pas gilirannya itu pas betul H-2 sebelum masuk ke pelunasan. Kemudian mentoring bulanan. Nah programnya apa nih? Selain nabung pasti kan harus ada program usaha dong. Nah seperti apa program usaha santri ya? Sebetulnya program usaha itu bisa dibikin begini. Misalkan hari Minggu nggak ada kegiatan atau hari Sabtu, cukup aja usahanya nggak usah banyak-banyak gitu. Katakanlah misalkan 1 minggu 4 jam, 4 jam aja. Jadi bagaimana 4 jam itu bisa mengoptimalkan untuk memenuhi istitoah tadi dengan memiliki income atau penghasilan. Yang pertama nih, saya kasih opportunity-nya ya, kasih peluang langsung lah. Pertama, reseller produk gula cair Hilwa. Itu saya bisa kasih gula cair Hilwa itu santri bisa bisnis nggak perlu modal. Itu bisa dapat margin katakanlah misalkan antara 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah per botolnya. Itu tinggal 4 jam tuh ikhtiar kan. Kalau dulu Sayyidah Hajar kan sebenarnya kan ya ikhtiar kan hanya untuk syariat aja sebetulnya. Jadi ketika Nabi Ismail itu kehausan kan ikhtiarnya ya apa mojak majik gitu, sofa marwah kan sa'i gitu kan, usaha lah gitu. Tapi kan hasilnya bukan di antara sofa dan marwah, tapi air zam-zam keluar justru di kakinya Nabi Ismail gitu. Tapi kalaupun kita ikhtiar pun ya hanya syariat saja, bahwa kita sudah mengupayakan 4 jam per minggu untuk bisa mengupayakan tabungan haji. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa jadi fasilitator tahfiz metode Stephen. Itu kalau jadi fasil tahfiz metode Stephen itu setiap 1 kali pertemuan 2 jam itu dapat 150.000 rupiah. Wah. Jadi fasil. Udah belajar tahfiz metode Stephen nih, kemudian saya ada project misalkan mengajarkan tahfiz Stephen di sekolah mana. Nah teman-teman jadi fasilnya yang menemani metode praktek menghafalnya. Nah itu bisa dapat sumber income.
Atau misalkan jadi terapis ya, al-hijamah dan totok punggung. Itu totok punggung sama hijamah itu per jam itu 150.000. Per jamnya 150.000 tarifnya gitu. Nah dengan punya skill itu cukup dengan seminggu katakanlah 4 jam tadi itu bisa nangani 300.000 dong. 300.000. Sebulan udah bisa dapat 1,2 juta. Iya, Masya Allah. Disisihkan untuk nabung haji tadi itu. Atau kemudian menjadi afiliator produk kreatif santri. Misalkan santri punya produk gitu kan, kreatif gitu kan ya, yang layak jual misalkan di marketplace gitu kan ya. Lalu teman-teman jadi afiliatornya aja. Kayak si Dirakai kan jual parfum gitu, cuma afiliat nge-share link aja. Betul. Tapi hanya 4 jam aja 1 minggu gitu, sehingga tidak mengganggu aktivitas kesantrian, cuma nge-share link aja gitu. Nanti belajar, saya kebetulan salah satu kepala cabang untuk kelas bisnis digital marketing, nanti bisa diajarkan bagaimana cara mendapatkan leads ya dengan mudah, dengan cepat ke grup Facebook dan sebagainya dan lain sebagainya. Artinya bagaimana bisa mencapai istitoah, memang kita mengupayakannya. Kita mengupayakan ada ikhtiar kita, ada kesungguhan kita, ada keyakinan kita untuk kemudian terpanggil untuk memenuhi istitoah kita. Nah kemudian bisa juga digabungkan dengan dukungan orang tua. Ini opsional gitu. Misalkan untuk bisa mendapat angka 25 juta misalkan, itu bisa dicapai dalam waktu misalkan 2,5 tahunnya. Betul ya? 2,5 tahun ya? Kan sebulan 5,6 juta. Oke, jadi 500.000-nya dari santri, 500.000 dari orang tua. Bilang 50-50 ya gitu, bisa saja begitu maksudnya. Sama anak saya juga begitu, anak saya kalau mau beli pet gitu, mau beli sepeda gitu, paruh-paruh ya. Tuh. Kamu cari uang untuk beli iPad-nya, katakanlah iPad harga misalkan 10 juta, kamu cari 5 juta, nanti Abi bantu 5 juta. Nah itu porsi 50% antara santri dengan dukungan keluarga. Nah program ini diharapkan itu menjadi ikhtiar nyata dalam melahirkan santri yang visioner, santri yang mandiri, santri yang siap memenuhi panggilan Allah di usia terbaiknya. Jadi ya kalau ya kita harus punya himmah, ya harus punya tekad yang kuat ya ketika kita memang punya niat untuk menyempurnakan rukun Islam kita upayakan dengan kemampuan yang kita miliki, nanti juga Allah yang akan memampukan dengan cara yang Allah inginkan atas kita. Tadi ya Allah punya cara gitu, bagaimana memampukan hambanya untuk bisa menjalankan ibadah haji. Tuh, jadi dari paparan Solver Reza emang bukan siapa yang paling religius di sini Solver, tapi siapa yang paling siap. Betul. Termasuk mengisi waktu ya dengan istitoah itu harus dimulai dari sekarang. Jadi 25 juta ini bukan angka yang seolah-olah untouchable, tapi itu masih bisa kita gapai dengan cara yang mudah dan tentunya terarah. Begitu ya Salvar. Dan cukup hanya investasi tadi 4 jam per minggu saja. 4 jam per minggu saja, Masya Allah. Baik, alhamdulillah sudah tadi disampaikan oleh Solver Reza mengenai literasi keuangan supaya yang muda, yang istitoah. Saya kebetulan lagi ngebina satu komunitas namanya Gen Z Excellentpreneur. Gen Z Excellentpreneur. Ya, jadi ngajarin anak-anak SMK, dia kerjasama dengan SMK tertentu gitu, yang kerjasama dengan kami. Lalu kemudian mereka dilatih kemampuan selling, kemampuan customer service management CRM, lalu dilatih kemampuan manajemen keuangan, lalu kemudian ditargetkan 1 bulan mereka berhasil menjual berapa income-nya. Nah ketika mereka achieve gitu, ketika memulai bisnisnya, nanti kita ajarkan bagaimana cara men-scale up bisnisnya gitu. Sehingga dari hitungan saya tuh per siswa itu bisa dapat sekitar 350 sampai 450 ribu per bulan. Masya Allah, Bismillah ya. Coba di sini saya mau tahu yang Gen Z, boleh tepuk tangan dong yang Gen Z. Mana tepuk tangan yang meriah yang Gen Z, yang Gen Z. Woi, yang millennials, mana tepuk tangannya millennials? Yang umurnya udah mau kepala 3 millennials tepuk tangan. Oh nggak banyak. Yang Gen X mana Gen X, boleh tepuk tangan? Nggak ada. Yang baby boomer mana baby boomer?
Oh, ada satu orang, masya Allah. Jadi di sini memang mayoritas Gen Z. Gen Z. Masya Pas banget tadi materinya soal Reza supaya Gen Z bisa menuju tanah suci. Ya, Gen Z menuju tanah suci. Bismillah ya. Tapi jalannya trainer. Jalannya Trainer, trainer, jalan. betul. Baik, Solver Reza, terima kasih atas paparannya. Nah, berikutnya ini nggak kalah seru karena selama 26 tahun nih uang kita mau diapain sih? Ya nggak? 26 tahun. Tadi bahkan Malaysia sampai ratusan tahun itu kayaknya hajinya di alam barzah gitu. Loh, kita beruntung 26 tahun itu berarti masih di sini siapa yang umurnya masih 13 tahun? Woi, banyak ya 13 tahun, tambahin 26. Jadi umur 26 dari 13 tahun itu baru 39 tahun. Itu lagi keren-kerennya kita biar bisa ke tanah suci. Ya, di usia 40 itu lagi wah, badan itu lagi sehat ya. Belum jadi pemuda jompo ya. Jadi masih sehat-sehatnya. Oke, selanjutnya akan dipaparkan materi yang nggak kalah seru kepada Cing Lutfi. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Cing Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih Siti Rakai dan Solver Reza. Di sore hari ini hampir 1 jam dibahas tentang haji muda ya. Haji muda atau haji mude? Haji Bude. Haji Bude ya. Iya. Pak, Bu, terutama yang teman-teman semuanya, apa yang Anda dapatkan dari paparan Solver Agung? Solver Reza. Satu kata aja. Apa yang Anda dapatkan dari paparan Solver Agung? Satu kata. Solver Reza. Solver Reza. Udah meninggal dia orang Agung. Udah mati dia. Lama Cing. Lama. Lama. Oke, satu lama. Ada lagi? Lama apanya nih? Ngomongnya atau nunggu hajinya? Nah itu lama apa? Oh iya, lama nungguin iftar atau gimana? Lama nungguin iftar ini kayaknya. Iya, apa? Neng Apa lagi? cantik. Apa yang Anda dapatkan dari Solver Reza? Haji. Haji. Jelas. Haji, Apa terus yakin. yakin. Apalagi? Terus usaha. Terus nabung. woi, kunci. Lo usaha, lo yakin nabung. Kalau nggak ada BPKH, nggak bisa berangkat juga. Bener nggak? Betul. Bener nggak, Bang? Bisa. Oh iya, acara ini kan masuk. Iya. Kenapa? Masuk ya? Banyak orang pergi haji. Apakah Haji Mansur, Haji Kosasi, Haji Abidin? Kalau nggak ada yang satu ini, nggak berangkat juga, coy. Benar. Kenapa? Dia nutupin kekurangannya. Betul. Kalau nggak ditutupin, tambah lagi 26 tahun lagi. Iya, Jadi double, salam. kan Jadi gitu. kayak Singapura Jadi, tadi kita. banyak orang pergi haji, tapi cuman ongkosnya sekitar 56 juta. Segitu doang. Padahal biaya pelaksanaan biaya perjalanan ibadah haji itu sekitar 56 juta. Biaya perjalanan. Biaya perjalanan. Iya. Betul. 56. 6 juta. Yes. Kalau biaya penyelenggaraannya itu baru gede. Gede itu. Nah, yang sisanya siapa yang nutupin? Dari Badan Pengelola Keuangan Haji yang dananya dari jamaah kemudian dikelola oleh BPKH dan disalurkan manfaatnya untuk jamaah. Jadi apa sih peran fungsi BPKH? Pertama pertama lah ding narik-narikin duit, Menghimpun dana. Satu. Dari siapa? calon jemaah. Dari jamaah. Berapa? 25 juta aja. dikali 200.000 sekian tuh yang banyak. Wah, banyak banget, coy. Enak nggak ngelola uang segitu? Enak. Wah, enak banget, tinggal nyerok doang tuh duit. Nyerok aja. Nyerok doang. Pertanyaan adalah nyerok dapatnya hasilnya. Iya. Mau diapain tuh duit? Yes. Supaya dapat manfaatnya. Betul. Kalau nggak ada manfaatnya, kita
kepretin tuh Kepretin cing. yang ngelola. Iya. Kenapa? Amanah. Iya. Amanah umat. Duit segitu gedenya nggak dikolah dengan benar profesional. Kan kita tahu kemarin ada kasus, jangan dibahas. Jangan dibahas. Jadi bapak teman-teman neng-neng semua yang cakep yang soleha, Amin. lu cuma bayar 57 juta totalnya. Sisanya abang yang bayarin. Asik. Mau dong, Pak? Abang. Dihajiin. Abang yang bayarin melalui Badan Pengelola Haji Keuangan Haji. Keuangan haji. Ya. BPK. Jadi BPK itu sangat penting keberadaannya. Banyak orang yang nggak tahu, Sidi. Tapi pergi haji sekitar segitu aja. Padahal enggak. Yes. Kayak ini, kayak beli bensin. Betul. Kalau orang Bekasi itu bensin. Bensin. Bukan bensin, Bukan bensin. Bensin. Itu 10.000. Padahal nggak segitu harganya. Berapa harganya? Wah, gede, mahal. Mahal banget. Mahal banget. Karena disubsidi jadi kelihatan murah. Mureh, Sama. bukan murah. Mureh ya. Iya. Sama pergi haji itu kelihatannya mahal, padahal emang mahal kalau nggak ada duitnya. Pertanyaan begitu. Iya. Kalau bahkan nggak ada duitnya, pertanyaannya, ampe tua pun, nih, segini nih, ampe kayak gini nih, mungkin nih, lo nggak akan bisa berangkat kalau nggak direncanain, benar nggak? Betul, Bang Aris, betul. lo Aris Juragan Kumang tuh, Nah. haji baru sekali, Amin. bidinya baru atuh. Ya, salah. Ya Allah. Jadi sehebat apapun uang kita banyak, kalau nggak direncanain secara sistematis dan Allah nggak manggil, nggak berangkat coy. Sama neng-neng semuanya doa, ya Rob, pengen berangkat sama abang, pengen Amin. berangkat sama orang tua, Amin. doa aja dulu, nggak apa-apa. Iya. Ntar aja waktunya berangkat, duitnya ada aja. Ada. Nah, tinggal nanti apa yang sampaikan Software Reza, bahwa perencanaan keuangan haji muda itu dimulai dari kapan? Dari now, sekarang. Pertanyaannya, pernahkah kita semua yang ada di sini, termasuk saya, menentukan titik kapan kita mau berangkat haji? Atau kapan kita mau melunasi daftar haji 25 juta? Kapan? Nunggu warisan, cing. Itu dia. Itu dia. Ada cuma 3.000 dapatnya. Hah? Utang goceng. Iya. Minus. Jadi kalau kita tidak pernah tentukan titiknya, kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Kalau kata orang-orang keren, kalau pengen cepat sampai tujuan, gunakanlah akal. Mantap. Kalau pengen arah tujuan yang benar, pakailah hati. Cakep. Antara hati dan akal dalam proses perjalanan haji ini itu sangat penting. Pakai akal doang 26 tahun coy, ngantrinya banyak, nggak bisa. Umur gue gocap sekarang, Ya salam. Setengah abad tuh deh. tambah 26. Nunggu 1/4 abad lagi. Tua di sono, mati di sono romannya. Kan gitu. Kalau pakai akal, kan Allah maha tahu. Ya Allah, yang tua-tua pengen haji berangkat aja. Allah punya kehendak. Nih yang muda, entar dulu deh, lu masih kuat. Yang tua-tua tuh berangkatin. Tetapi kalau dari sekarang umur 13 plus 26, 39 baru. 39, haji enak gak? Enak coy. Keker kaki kita, masih enak. Kalau udah kayak ya kita nih, Ya, kita salah. ini Ini Gen Z kita semua, Cing. sini. Ini Gen Z kita, semua, Cing. iya kata kita. Ya salah. Ya Allah, haji mah berat banget. Saudara, berat banget, capek gak? Capek. Solver umur Fisik. berapa waktu haji kemarin? Kemarin Tahun kemarin. capek. 43, cing. Artinya kemampuan kita secara fisik dan finansial itu sangat penting. Maka ada pertanyaan menarik sini. Mana yang paling mahal biaya pelaksanaan ibadah
pernikahan ambil biaya pelaksanaan ibadah haji, mana yang mahal? Ada yang mau jawab gak? Ada yang mau jawab teman-teman? Kayaknya mahalan yang pertama dah Cing. Yang mana? Mahalan yang pertama. Yang pertama? Iya. Haji. Haji apa yang pertama nih? Biaya pelaksanaan ibadah pernikahan sama biaya pelaksanaan ibadah haji, mana yang mahal? Hah? Nikah. Di Depok cuman goceng. Oh iya, di Iya. KUA aja ya Cing. Iya. Berarti mahalan yang kedua Cing. Kedua ya? Iya. Dua ya? Bener. Di Depok goceng berangkat tuh. Iya bener. Iya. Riz, berapa Riz? Tempat lu berapa Riz? Hah? Lebih murah dia. Tetapi kalau tanya, kita compare lagi biaya penyelenggaraan ibadah haji sama biaya penyelenggaraan ibadah pernikahan, mana yang lebih gede? Haji Cing. Hah? Baru sadar aneh. Mahalan haji bener. Ya serius. Iya. Serius. Bener. Nih, gue ulangin ya. Iya, iya. Biaya penyelenggaraan ibadah haji Iya. kita bandingkan sama biaya penyelenggaraan ibadah pernikahan. Mana yang mahal? Penyelenggaraan pernikahan loh, resepsi berarti ya semuanya. Oh iya, yang kedua baru gitu Cing. Ah, mana? Kalau gitu yang kedua Cing. Mahal mana? Mahal yang kedua. Mahal yang kedua. Iya bener. Kita pernikahan ya Allah. Semua bangga dikurus. Berapa aja kita keluarin. Bener. Tetapi anehnya termasuk gua, kok gua lebih duluhin nikah ya? Iya bener ya. Itu rahasianya. Kenapa? Kenapa ya? Silver, kita tanya ke kiai ya. Kenapa Salva? Iya. Kenapa kita duluhin nikah daripada haji, daftar haji? Gue belum tahu jawabannya juga, maka gue tanya lagi. Ya salah. Iya. Gue baru sadar juga ternyata murahan pergi haji sama Nikah. menikah. Yang udah nikah siapa? Yang belum nikah, yang belum nikah. Yang masih jomblo, belum yang nikah masih dua jomblo. kali. Belum nikah sekali. Ya Belum nikah salah. sekali. Yang belum nikah? Yang belum nikah tangan-tangan. Lu udah bang? Udah. Berapa kali? Atau dua kali? Yang belum nikah, lu pikirin deh. Nikah dulu atau haji dulu? Daftar haji maksud gua. Haji dulu lah Cing katanya gitu. Siapa yang ngomong tuh? Hah? Siapa yang ngomong? Hah? Windu. Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Ini tim aktual, masya Allah. Masya Allah ya. Nah, Berarti emang mau pada haji semua nih Cing. iya. Nah, teman-teman ini santri, daftar haji dahulu atau perencanaan haji atau perencanaan nikah? Haji Cing. Haji. Haji. Iya. Haji dulu. Serius. Ya. Jadi, Pak, Bu, teman-teman semuanya, peran BPKH itu sangat penting dalam penyelenggaraan haji. Bayangkan kalau saja tidak ada subsidi dari negara, apa yang terjadi? Berapa banyak biaya yang harus ditanggung? Apalagi saat ini nih, sekarang nih, perang di sana nih, Irak, kira-kira pengaruh nggak? Pengaruh banget Cing. Hah? Pengaruh banget. Ngaruh nggak? Dinaik nggak biayanya? Jamaah naik nambah uang nggak? Nggak. Masya Allah. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kenapa? Sudah diketok palu sama DPR, BPKH, BPKH. BPKH bahwa Kementerian Umrah Haji. itu harganya sekian. Yes. Ketok palu. Walaupun nanti ada kenaikan, itu tanggung jawab dari Mereka. pemerintah. Jamaah enggak. Enak nggak? Enak banget. Nah, tantangan lagi nih. Mau berangkat 26 tahun lagi atau berangkat besok? Tahun ini. Tahun ini Cing. Tahun ini. Amin. Siapa yang mau berangkat tahun ini? Hah? Lo datang ke Sepomo.
Datang ke Supomo. Ayo. Serius? Bener. Bener nggak? Siapa yang mau berangkat tahun ini coba? Datang Tepuk ke tangan Supomo. yang mau berangkat tahun ini. Datang Tepuk ke tangan. Supomo. Tepuk tangan yang Bener mau nggak, Bang berangkat Rijal? tahun ini. Bang Rijal, bener nggak? Iya. Lu ngapain 26 tahun lagi kita mau berangkat? Iya. Ke Supomo ayo berangkat. Bener. Setahun berangkat tahun ini. Yes. Bener nggak? Betul. Yuk, iya, Biasa. wah sama yang recehan berangkat. Jangan Iya. dong, bos. Yo, Yo. Jadi itu pilihan hidup kita. Mau yang lama apa yang cepet? Kalau yang cepet, ya ke Supomo aja, mampir ngopi sama kiai sama tim aktual. Gua berangkat haji nih, bisa nggak? Bisa. Ada duitnya? Ada duitnya. Siap, siap. Kalau nggak ada duitnya, ya tunggu aja 26 tahun lagi. Ya salah. Itu pilihan kita. Yang terakhir, Pak Bu, antara hati dan pikiran itu saling terkoneksi dalam menjalankan ibadah haji. Ya, tadi sudah sampaikan oleh Solver Reza bahwa haji muda itu peluangnya lebih besar dibandingkan haji tua. Ya, haji yang usia sudah di atas 40 tahun. Teman-teman yang masih muda, yang muda nih, ya semuanya, termasuk kita semua, mungkin muda, usia tua. Nih, ini usia muda nih, usia tua, ini muda. Tetapkan tujuan Anda. Gua mau melunasi atau mendaftar haji tahun depan. Bisa kak dapat? Bisa. Kenapa? Karena sudah kita tentukan titiknya. Ibarat naik ojek. Di mana titik yang kita tentukan, lambat atau cepat banget pasti sampai kepada tujuannya. Ada waktu, ada harga. Waktu sekian menit, sekian jam, ada harga. Jadi kalau kita tidak pernah tentukan titiknya, sampai kiamat pun kita tidak pernah sampai tujuan yang kita inginkan. Insya Allah ada sebuah hadis pesan Nabi kepada anak muda Abu Dzar Al-Ghifari yang sering saya sampaikan. Perbagus kapalmu karena lautan sangat dalam. Perbanyak bekalmu karena perjalanan sangat panjang. Kurangi bebanmu karena perjalanan berliku dan kerja ikhlas profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih aplaus yang meriah buat Cing Lutfi. Jadi nikah dulu apa mau haji dulu nih bang? Nikah masih Cing, masih nikah juga. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Enak juga. Alhamdulillah. Iya. Enak. Apalagi nikah abis nikah hadiahnya honeymoonnya kita haji. Iya. Oh, anak Pertanyaannya Kosasi apa Mansur? sultan. Nah itu. Kalau Mansur nggak mungkin. Kalau Mansur nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin orang Gusel nggak ada dia. Kalau Kosasi iya. Iya. Kasih sama mertuanya. Dikasih sama mertua. Iya, dia berangkat haji lu nanggawin anak gue yang cakep. Iya, bener. Bener banget. Jadi memang haji itu bukan untuk yang mampu nih Cing ya, tapi emang dia yang berstrategi. Buat kita yang masih muda-muda ini, ya kan, anak-anak Gen Z ini mesti punya strategi ya Solver. Sebagaimana yang tadi antum jelasin, bagaimana punya penghasilan 100.000 sehari, sebulan jadinya 3 juta, tinggal kali deh berapa bulan kita bisa punya porsi haji. Kan gini, pertanyaan gini, ada secara rasional, ada secara irasional. Pertanyaan gue gini, kalau mau hitung-hitungan, sudah pernah nggak perencanaan ibadah haji? Perencanaan, itu dulu, bikin dulu perencanaannya. Satu, kapan kita mau daftar? Minimal lu punya tabungan haji, bayar uang cepet, udah punya tabungan haji. Nanti masalah kapan diisinya sampai 25 juta, kita bicara belakangan. Pertanyaannya, lu udah punya tabungan haji? Sudah atau belum bang? Sudah atau belum? Kalau belum, gue bayarin bang. Cepet doang bang, buka tabungan kan gitu. Kan itu modal bang. Masa nanti diisi kapan bahkan urusan belakangan. Yang penting punya dulu. Gue niat punya tabungan haji. Itu dulu aja.
Tuh, kira-kira kapan melunasinya? Sampai 25 juta. Kita hitung tuh, butuh berapa lama prosesnya. Nanti yang langit mah gampang. Itu pasti ngikut. Gitu. Jadi mau istilah jalur langit atau darat itu gua nggak peduli, Bang. Itu hanya sebuah proses aja. Tapi buat kita adalah yuk sama-sama kita tentukan titiknya kapan kita mau daftar dan melunasi atau dapetin nomornya untuk 25 juta baru dapat nomor. Kalau belum dapat nomor, rasa-rasanya berangkatnya ya antar-antar aja, nggak akan berangkat tuh. Ibarat gini, ibarat kata kita mau maraton nih, nggak ada apa maraton, pengen finish, ya gimana ceritanya tuh. Baik, saya sharing sedikit ya. Jadi satu ungkapan itu kan yang kita sering dengar tuh, al-insanu bitafkir, Allahu bitadbir gitu. Kita tuh hanya bisa merancang gitu, merencanakan, tetapi yang menetapkan adalah Allah gitu. Lalu bedanya apa antara cita-cita dengan angan-angan? Yang membedakan apa? Gitu. Yang membedakan antara cita-cita dengan angan-angan adalah ikhtiar. Kalau ikhtiar meski 100%, totalitas gitu kan ya. Tapi soal ketetapannya kapan, di mana, itu suka-sukanya Allah aja gitu ya. Saya pernah punya pengalaman begini. Saya waktu mau beli cabang Steven itu kan harga cabang itu kan 600 juta. 600 juta harga cabang Steven. Saya cuma punya uang 20 juta. Ini bicara tentang al-insan lebih tafkir, wallahu bitadbir ya. Lalu kemudian saya kontrak tuh. Saya kontrak gitu ya. Saya lunasi 3 bulan lagi. Saya lunasi 3 bulan lagi. Padahal cuma punya uang 20 juta. Harusnya bayarnya 600 juta. Kurangnya banyak apa dikit ya? Banyak banget, kurangnya banyak banget. Ya kalau 600 itu kan harga Fortuner lah kira-kira gitu kan. Ya, kurangnya banyak banget, kurangnya berarti kurang lebih 580 juta gitu. Terus saya kontrak tuh, dalam 3 bulan saya lunasi. Kalau memang tidak saya lunasi, maka status saya turun jadi agen besar, tidak jadi cabang Steven waktu itu. Akhirnya ikhtiar, apa pengajuan penawaran dan lain sebagainya. Dan ternyata ketetapan Allah itu nggak sampai 600 juta. Saya cuma berhasil 3 bulan itu cuma sekitar 280 juta. Kurangnya berapa? Kurangnya separuh 300 juta. Pikir saya waktu ya sudahlah. Memang takdirnya Allah itu saya cuma jadi agen besar lah, nggak mungkin punya cabang Steven. Ya sudah, kita itu aja ketetapan yang begitu. Kita coba usahakan, ternyata nggak bisa dapat. Satu ketika saya ditelepon sama founder Steven. Assalamualaikum Solver Reza. Salam, ada apa ayah? Solver mau nggak jadi punya cabang? Ya mau lah, siapa yang nggak punya cabang? Ada nggak uang 10 juta hari ini? Ada nggak uang 10 juta hari ini? Waduh ayah, kalau 10 juta belum kelihatan hilalnya ayah, belum kelihatan hilalnya. Ya sudah, besok datang ke kantor, langsung tanda tangan. Jadi kadang-kadang caranya Allah itu ya beda-beda ya, dimampukannya dengan cara yang berbeda-beda gitu. Tapi betul kata Cing Luffy, tentukan titiknya dulu, tentukan dulu kita tuh, oh rencana kita mau ini gitu. Nanti kan soal kemudian dinamika lika-liku yang kita jalani itu kan tergantung Allah memperjalankannya seperti apa. Oh ternyata tuh bisa sampai ke tujuan tuh ternyata lebih mudah dibandingkan dengan yang kita bayangkan, karena hitungannya kan uang cuma 20 juta tapi kemudian punya visi untuk bisa membeli 600 juta. Kurangnya jauh banget, kurangnya jauh banget. Ibarat kalau kita sekarang nih misalkan santri gitu kan, ya di rekening cuma 500.000, gimana cara dapat 25 juta? Masih jauh kurangnya gitu, masih jauh kurangnya gitu. Siapa tahu ternyata pada saat kemudian dijalankan upayanya tadi itu, ternyata Allah menunjukkan jalan-jalan yang lebih mudah gitu untuk mendapatkan destinasi atau tujuan yang diinginkan gitu. Jadi kalau kita menentukan tujuan tuh nggak usah kita pikirin kondisi kekinian kita tuh kayak gimana, nggak usah dipikirin, maksudnya begitu. Karena kalau kita pikirin nanti tadi ya, gak mungkin kayaknya nih, nggak mungkin lah seumur umur gue nggak akan mungkin bisa haji gitu. Mungkin pikiran kita begitu. Tapi kalau kita berhusnudzon gitu kan, Allah punya kuasa, Allah punya cara, ya berarti tetapkan dulu tuh
rencana kita. Nanti soal caranya nanti juga Allah tunjukin kok jalan-jalannya kita untuk bisa mencapai rencana yang kita inginkan, walaupun bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita rancang di awal. Saya kan tadi awal rencana tuh saya niat dengan istri kalau ada rezeki nanti pengen furoda bareng Pak Yai, kayaknya lebih resep gitu kan ya kalau bareng Pak Yai gitu. Niat saya itu memang waktu itu furoda niatnya. Uang sih belum ada, belum kelihatan juga gitu kan ya. Yang penting niatnya udah sampai dulu. Kadang-kadang kan kita orang beriman tuh bisa jadi niat tuh lebih baik dibandingkan dengan amalnya gitu. Yang penting niat dulu. Artinya niatnya yang penting udah nyampe gitu kan ya. Oh ternyata Allah punya rencana beda gitu. Ternyata dipercepat gitu kan ya langkahnya dibandingkan dengan apa yang sudah kami rancang. Saya kira begitu. Kalau niat kan nggak butuh biaya ya. Kalau ambil porsi pakai biaya, kalau niat ada biaya nggak? Nentuin tujuan ada rencana ada biaya nggak ya? Nggak perlu ada ongkos ya, nggak perlu ngeluarin kocek gitu. Saya kira ya niat yang besar aja, nanti juga Allah tunjukkan jalan-jalan kau untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Saya kira itu jawaban dari saya. Syukron Soal Reza, mudah-mudahan cukup menjawab tadi. Ada jalur langit, ada jalur Ahluz Zawiyah ya. Ada jalur, wah banyak banget jalurnya Bang. Mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi karena kita harus nentuin titiknya. Daftar dulu porsinya, nanti jalur yang lain yang bergerak. Gitu ya Solver. Ini ada pertanyaan. Sekarang tadi ada yang merhatiin banyak porsi dari 100% jemaah haji itu diisi dengan anak-anak muda. Menurut para narasumber, kapan waktu ideal untuk mulai mendaftar? Nah, mungkin dari Solver Reza dulu. Setahu saya kayaknya aturan regulasinya itu sudah bisa daftar sejak usia 12 tahun ya. 12 tahun baru terhitung 12 tahun. Jadi hitungan 26 tahun itu sejak. Jadi kalau misalkan ada bayi mau daftar sekarang, tapi dihitungnya nanti setelah anak ini 12 tahun baru dihitung ke depannya plus 26 tahun. Artinya memang kansnya peluangnya itu memang rata-rata ya average memang di kisaran usia antara 38 sampai 40 tahun. Itu kalau pendaftar paling awal saat ini. Cuma kan kita nggak tahu ya, bisa jadi kan jumlah orang yang mengambil porsi haji kan makin banyak. Nanti akan menentukan berapa lama waktu tunggunya tadi. Akan menentukan berapa lama waktu tunggunya tadi. Ya kalau memang mau cari shortcut proses tadi ya jalan sepi memang furoda atau haji khusus ya. Ya niatnya besar aja, nanti juga ini kok Allah nanti akan memperjalankan jalan-jalannya. Karena pengalaman saya per hari ini bukan pengalaman sekali dua kali ya. Saya waktu umrah juga dulu umrah dibayarin juga gitu. Jadi umrah waktu itu juga saya kosasi juga gitu. Tiba-tiba saya nggak ada uang gitu, ya udah berangkat aja gitu kan. Ya ke Turki juga sama gitu, kosasi juga gitu. Tahu-tahu telepon teman, ketemu di Malaysia nanti pokoknya gampang. Semua tiket kita atur gitu kan ya. Kadang dalam hidup ini ya nggak selalu linear dengan pikiran kita tadi itu, tapi akan lebih linear dengan ya tadi keyakinan kita tadi itu. Kalau memang udah jalan rezekinya juga nggak ada siapapun yang akan bisa menghalanginya. Right now, guys, nggak mungkin sekarang mau buka puasa, besok lagi besok. Ya kapan? Ya lu punya kapan kan gitu. Simple aja kalau gue mah. Lu punya kapan? Besok besok main kan. Sekarang nggak bisa. Tapi bisa online kok daftarnya. Iya. Buka rekening. Itu loh. Simple aja. Kapan? Iya sekarang bisa. Besok juga bisa. Minggu depan juga bisa. Asal niat aja dulu. Niat dan tentukan titiknya. Kalau niat aja ogah, titiknya nggak mau, ya repot juga hidup. Kadang-kadang kita naik ojek, tentukan titiknya sudah ada. Di jalan, ketabrak. Titiknya berubah nggak? Nggak berubah coy. Bannya kempes, titiknya berubah nggak? Enggak. Harganya berubah nggak? Enggak. Waktu yang berubah, mungkin lama dia. Nah, kalau dalam prosesnya ada enak, susah, nah itu biasalah kehidupan. Jadi tentukan titiknya, kapan mau daftarnya, terserah lo mau kapan daftarnya, tentukan dulu niatnya, bismillah, perbaiki niat kita untuk beribadah untuk apa ya gitu. Apa untuk sok-sokan doang atau untuk apa?
Itu yang paling berat tuh, memperbagus niat kita dalam beribadah haji. Gue nggak tahu dulu Sofreja niatnya apa pergi haji. Iya, niatnya apa sih pergi haji? Kadang-kadang itu kita lupa niatnya ngapain pergi haji. Itu tanya kiai dah, kiai kita mau pergi haji niatnya apa sih yang pas gitu deh, supaya Allah ridho gitu loh. Kadang-kadang kita lupa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lahu. La syarikanya itu lupa dibahas sama orang. Jangan nyekutukin. Banyak orang pergi haji menyekutukan Allah, menduakan Allah pada saat dia haram. Banyak lupa. Makanya kalau pergi haji Lazwardi. Iya, bungkus. Kenapa? Karena terbimbing gitu loh. Lu pergi haji ya boleh di mana aja, tapi gue saranin si Pomo gitu. So iya, harmoni aja. Ya, jadi tentukan waktunya, rencananya kapan? Besok bisa, sekarang bisa. Terserah lu mau kapan. Siapa yang nanya sih? Wah, iya online ya. Kalau saya pengalaman pribadi memang yang enak tuh ya, kalau ibadah tuh ketika Allah sudah menyiapkan hati kita tuh, yang enak tuh begitu. Sehingga kalau katakanlah, sehingga memaknai ibadah tuh jadi lebih dapat ya, lebih dapat spiritnya gitu. Karena memang ya kalau siapapun sebenarnya yang ibadah haji, mau dia pegawai, mau dia mantan penjahat sekalipun ya, pasti akan mendapatkan pencerahan di sana. Jadi mau siapapun lah kira-kira gitu, mau latar belakang pengusaha, pegawai, PNS, bahkan teman sekamar saya aja dulu pernah kerja di BAIS intelijen gitu, intelijen umur sekarang 76 tahun itu, tetap semua akan mendapatkan pengalaman spiritual yang membuat masing-masing orang itu punya titik pencerahan yang berbeda-beda. Sehingga memang haji itu akan lebih kerasa tuh ketika Allah sudah menyiapkan tadi niat kita, nyiapin hati kita tadi itu. Dan kenapa kok saya waktu itu kok dengan Pak Yai aja gitu waktu itu, karena beda kalau kita ibadah itu tidak terbimbing ya, dibimbing dengan tidak terbimbing memang sangat berbeda. Alhamdulillahnya waktu saya menjalankan ibadah haji itu kerasa betul di monitor sama Pak Yai, ditanya gimana itu, dapat pencerahan apa gitu. Terus kemudian saya punya ada 2 guru yang membersamai, satu memang khusus masalah fikih ya, masalah hukum. Kebetulan kawan saya dulu pernah jadi sekjen saya dulu, dia sudah 63 kali umrah dan kemudian sertifikasi sebagai mutawif ya gitu, sehingga di sana dibersamai lah gitu. Kalau ada masalah hukum yang saya nggak tanya, saya tanya ke kawan saya. Kalau berkaitan dengan masalah spiritualitas, tasawuf lebih ke Pak Yai. Karena di setiap rangkaian ibadah haji itu kan beda-beda itu kan ya, sa'i, kemudian ada tahalul, ada mabit Muzdalifah, ada jumrat gitu kan ya. Ya pasti kan menu beda, rasanya harusnya beda-beda gitu kan, nggak mungkin rasanya sama gitu. Jadi kadang-kadang katanya gimana tadi, ada orang yang ibadah tuh cuma rasanya satu doang, capek gitu, cuma capek doang. Itu sayang gitu. Nah memang enaknya tuh kalau kita ibadah tuh ketika Allah sudah nyiapin kolbu kita tuh untuk siap untuk menerima ini ya, anugerah dari Allah tuh enak betul gitu. Jadi ketika diceritakan gimana dulu pengalaman hajinya gitu, itu membuat kita tuh kembali merindukan ini, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di sana. Tapi kalau hati belum disiapkan, niat belum diutuhkan, itu ya akan banyak ngeluhnya, akan banyak anak ngeluhnya. Karena kan kalau haji itu kan bawa sabarnya bukan sekarung ya, bawa sabar sepabrik gitu, sepabrik bawa sabarnya gitu. Jadi dalam perjalanan itu memang pasti akan masing-masing orang tuh punya experience yang berbeda-beda gitu. Saya kira itu. Nah, jadi haji itu bukan harus nunggu mapan dulu, Salvar. Ya kan, banyak orang gua belum nikah karena belum mapan. Sama haji sama pun, nikah juga begitu. Iya. Ternyata nikah juga kan. Nikah ditanya sama, karena kan setelah itikaf itu ya. Terus saya ngomong sama ibu saya, "Mbah, kayaknya saya mau nikah deh." Tiba-tiba gitu ya. Terus ditanya sama ibu saya waktu, kan saya kuliah belum selesai, kerja belum jelas gitu. Tiba-tiba minta nikah. Alhamdulillah. Ya memang Allah kasih
petunjuknya begitu. Ditanya sama ibu saya, "Ntar kalau lu habis kawin, bini lu mau kasih makan apa?" Ditanya begitu. Ya saya jawab gampang, tergantung mah dia doyannya apa. Ya salam, cakep itu Dia doyannya jawabannya. soto, saya beliin dia soto. Iya. Dia doyannya Gado-gado, kita kasih gado-gado. Masa saya beliin dia yang gede kagak doyan? Iya, Saya benar. bilang begitu. Benar, Karena benar. kadang kerasanya berat, padahal sebenarnya ketika dijalanin enteng juga sebenarnya gitu. Yes, betul. Baik, terakhir kalau boleh satu kalimat aja, apa hal terpenting yang harus kita tahu mengenai pengelolaan dana haji? Silakan Cing, sekalian closing statement. Apa yang harus kita pahami mengenai dana pengelolaan haji? Yang pertama, ya cukup satu ya. Satu kalimat aja. Satu kali. Make it simple. Oke. Dana ini dana umat yang harus kita jaga dan kita awasi agar manfaatnya bisa lebih besar dirasakan oleh jamaah. Siap. Terima kasih Cing Lutfi. Solver, satu kalimat. Pastikan kalau kita beribadah itu kita biayai ibadah kita dari rezeki yang halal, yang Amin. thayyib, yang barokah. Amin, amin, Pastikan, Allahumma amin. kita pastikan di bagian itu bukan soal berapa banyaknya, tapi memastikan bahwa uang yang kita nafkahkan tadi, yang kita keluarkan betul-betul kita dapatkan dari jalan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, kita kasih aplaus dulu yang meriah buat kedua narasumber kita. Masya Allah, tabarakallah, di hari Selasa 13 Ramadan kita berkumpul bersama membahas tentang cita-cita para umat Islam di seluruh dunia, yaitu bisa berhaji. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita agar kita lebih dekat lagi dengan tanah suci. Amin, Allahumma amin. Coba boleh kasih tepuk tangan dulu buat Gen Z yang datang hari ini. Boleh tepuk tangannya, mana Gen Z? Milenial suaranya mana, tepuk tangannya milenials? Gen baby boomer, wah makin ke atas makin gak ada. Memang ini ditujukan untuk yang muda yang istitoah supaya bisa berhaji di usia muda. Ya, haji muda hidup sejahtera insya Allah. Baik, cukup sekian. Saya akan kembalikan kepada MC kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berdiskusi, dalam mengucapkan gelar maupun istilah. Yang sempurna hanya datang dari Allah, yang kurang itu milik kita hambanya yang fakir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Salvat.